Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Triani Veronica, NIM 2125103P, mahasiswa S1 Kebidanan Khusus Universitas Kadin Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan KIE kepada calon pengantin mengenai persiapan menjadi orang tua. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan persiapan alat sebelum melakukan KIE. Yang pertama, termometer. Kedua, hand scrub. Ketiga, buku tulis. Keempat, pena. Kelima, buku petunjuk. Keenam, leaflet. Dan yang ketujuh, ruangan yang tertutup dan nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Maaf ya, Dek. Kita ukur suhu dulu ya. Iya, Bu. Normal. Silakan, Dek. Kita hand scrub terlebih dahulu. Baik, Dek. Ada yang bisa dibantu, Dek? Ini, Bu, saya kan bulan depan mau nikah. Rencana setelah nikah saya ingin langsung mempunyai anak. Ya. Saya kesini ini ingin konseling tentang persiapan menjadi orang tua. Oke, Dek. Sebelumnya, sebelum Ibu memberikan KIE, Ibu mengenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Bidan Fitri. Ibu memang bertugas untuk memberikan KIE bagi calon pengantin. Baiklah, Dek, konsultasinya ini berlangsung lebih kurang 15 menit. Apakah Adik bersedia? Bersedia, Bu. Oke, kalau bersedia, mari kita mulai ya. Iya, Bu. Sebelumnya, Ibu akan menanyakan identitas terlebih dahulu ya. Iya. Namanya siapa, Dek? Anggun, Bu. Anggun. Umur, Sekarang 22 tahun. agama, Islam. pendidikan terakhir, SMA, Bu. SMA, pekerjaan, Masih turut dengan orang tua. alamat, Dek. Alamat Kota Baru, Depok. Anggun kesini tidak bersama calon suami, jadi Ibu sekalian mendata identitas calon suami ya. Iya, Bu. Nama suami, Jakso, Bu. Joko. Umur, Umurnya 30 tahun. 20 tahun, pendidikan, SMA juga. SMA juga, pekerjaan, Ya, swasta, Bu. wira swasta, alamat. Kota Baru. Baiklah Anggun, sebelum Ibu memberikan KIE, Ibu ingin bertanya seberapa tahu Anggun tentang persiapan menjadi orang tua? Belum tahu sama sekali. Oh, belum tahu sama sekali ya? Oh, nggak pernah searching. Oke. Baiklah, kalau Anggun belum tahu sama sekali, Ibu akan menjelaskan apa pentingnya persiapan menjadi orang tua itu. Persiapan menjadi orang tua itu, Bun, sangat penting. Kenapa? Diharapkan dengan pengetahuan tentang persiapan orang tua, jadi pengasuhan terhadap anak tadi menjadi baik dan benar untuk dapat memberikan tumbuh kembang yang baik dan optimal. Maka Anggun, Ibu lanjutkan ya. Perencanaan kehamilan itu harus direncanakan dengan baik, diinginkan dan dijaga perkembangannya dengan baik. Jadi setiap saatnya itu harus mempersiapkan kehamilan. Yang perlu diperhatikan, yang pertama, umur perempuan harus lebih dari 20 tahun. Jadi umur Anggun 22 tahun ya. Jadi artinya reproduksi Anggun itu sudah bagus, sudah siap untuk diluari. Yang kedua, Anggun itu tidak mempunyai gangguan kesehatan. Maka sebelum melakukan reproduksi, sebaiknya si calon ibu tadi harus memeriksakan terlebih dahulu kesehatan reproduksinya. Oke. Selanjutnya, Bun, kenapa KIE persiapan menjadi orang tua itu sangat penting? Karena menjadi orang tua itu tidak semudah yang dibayangkan, tapi tidak sesulit yang kita pikirkan. Jadi, kunci sukses menjadi orang tua itu, yang pertama itu mempersiapkan diri dari kedua belah pihak. Jadi bukan hanya si ibu atau si ayah saja, baik keluarga, lingkungan, itu harus dipersiapkan semua. Selanjutnya, apa saja yang harus kita persiapkan sebagai calon ibu ataupun calon orang tua? Yang pertama,
persiapan fisik ya. Persiapan fisik itu yang pertama itu melalui pemeriksaan tanda-tanda vital, head tutu, pemeriksaan laboratorium, dan juga konsultasi persiapan kecukupan gizi. Nah, bagi si ayah, apabila si ayah tersebut calon ayah tadi merokok atau minum alkohol, itu harus dihindari, tidak boleh. Kemudian untuk si ibu saat mau melakukan reproduksi itu, si ibu itu harus mempunyai gizi yang tinggi dan cukup ya. Jadi contoh gizi yang tinggi itu apa saja yang harus dicukupi? Yang pertama asam folat, kedua iodin, iron, vitamin A, terus zat besi ya, kemudian zinc dan kalsium. Itu fungsinya vitamin-vitamin tadi untuk mempersiapkan reproduksi kita agar reproduksi kita tadi baik. Selanjutnya setelah kecukupan gizi yang harus kita penuhi tadi, kemudian kita melakukan tes kesehatan terlebih dahulu. Kenapa harus dilakukan tes kesehatan? Misalnya ini ya, pada pemeriksaan darah ditemukan ternyata Anggun terdapat virus toxo. Nah, kalau terdapat virus toxo, artinya si Anggun itu belum boleh untuk hamil terlebih dahulu. Bahaya karena akan menyebabkan keguguran. Jadi pemeriksaan kesehatan sebelum hamil itu sangat diperlukan dan sangat penting. Selanjutnya melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi itu namanya tetanus toksoid, itu harusnya sampai 35 perlindungannya. Tapi apabila sudah 2 kali terlindungi mendapatkan TT2, itu sudah bisa untuk bereproduksi. Tadi kan Anggun datang ke sini sebelum ke konsultasi kan tadi mendapatkan imunisasi TT kan? Iya. Nanti 1 bulan kemudian setelah TT1, Anggun akan datang kembali untuk mendapatkan TT2. Yang kedua, persiapan yang harus kita siapkan itu psikologis. Kenapa persiapan psikologis itu juga penting? Karena persiapan psikologis itu dalam menghadapi proses kehamilan dan persalinan itu banyak hal yang ditemukan yang belum pernah kita temukan. Jadi kita agak terkejut ya, baik perubahan mood, perubahan nafsu makan, banyak perubahan-perubahan yang belum kita ketahui. Nah, kalau kita mempersiapkan psikososial kita dari awal, artinya kan kita sudah membicarakan dengan suami dan keluarga bahwa kita nanti ada perubahan-perubahan, jadi harus menerima dan juga saling mendukung apapun perubahan itu. Jadi persiapan psikologis itu harus didiskusikan terlebih dahulu mengenai perubahan dan tantangan hidup yang akan dihadapi sebagai calon orang tua. Nah, dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya, jadi sudah dipersiapkan nanti kira-kira kalau mau hamil itu sudah belajar ya. Oh, begini nanti sudah bisa menghadapinya. Jadi psikososial kita tuh, mental kita tuh sudah siap. Namun persiapan psikososial menjadi ibu tuh yang pertama menerima bahwa dirinya hamil. Jadi dia tuh tahu kalau dirinya hamil ya Bun. Yang kedua menerima pertumbuhan janin. Bagaimana cara menerima pertumbuhan janin tadi? Dengan cara tadi mencukupi gizinya, terus juga komunikasi dengan janinnya agar pertumbuhannya tadi bagus. Kemudian mempersiapkan diri secara realita menjadi orang tua. Jadi itu aku ini yang jadi orang tua ya, jadi harus dipersiapkan seperti itu. Kemudian mulai mengekspresikan menjadi orang tua. Maksudnya mengekspresikan itu sudah dipraktikkan selama karena itu aku ini bakal menjadi orang tua. Jadi sikap-sikap sebagai orang tua itu sudah dipraktikkan ya. Kemudian banyak berkonsultasi pada yang lebih berpengalaman. Jadi kan seperti ibu kita, kakak kita, saudara kita kan sudah banyak pengalaman menjadi orang tua. Ataupun memang ada ilmu parenting ya. Sekarang banyak itu, jadi kita bisa belajar dari situ, belajar dari pengalaman mereka. Jadi kita tahu nanti menghadapi ini seperti ini, menghadapi ini seperti itu ya. Kemudian sebagai ayah, ini disampaikan kepada sang suami yang pun menyadari bahwa kedudukan dia akan menjadi seorang ayah. Jadi dia sudah tahu, oh nanti kalau istri saya hamil, artinya saya akan menjadi ayah. Kemudian
menyadari akan punya bayi dan berubah menjadi lebih baik. Maksudnya menjadi lebih baik tadi bisa contoh tadi merokok. Kan merokok tadi kan tidak baik untuk kesehatan ibu dan bayinya. Jadi dia harus merubah perilakunya tadi, setidaknya walaupun dia masih merokok tapi tidak di dalam rumah atau di dalam ruangan. Ya. Kemudian sadar gaya hidup dan rencana hidup. Maksudnya sadar gaya hidup dan rencana hidup tuh misalnya kalau belum punya anak itu belum ada rencana hidup, jadi dia sudah merencanakan menabung, mempersiapkan segala sesuatu. Jadi bisa dengan menjadi orang tua itu kita harus sudah mempunyai planning hidup. Kemudian aktif terlibat dalam kesehatan istri. Maksudnya aktif terlibat dalam kesehatan istri itu, jadi dia harus selalu menampingi kemanapun istrinya. Misalnya istrinya mau periksa, istrinya mau berobat, istrinya mau mencari kebutuhan bayi dan istrinya, dia harus terlibat. Jadi dia tahu, oh beginilah istri, sebagai istri itu beratnya. Kemudian tahu akan perannya selama persalinan dan akan jadi kepala keluarga. Maksudnya di dalam persalinan itu peran dia sebagai ayah tuh memberi dukungan kepada istri baik mental maupun finansial. Dan juga dia menyadari bahwa setelah bayinya lahir dia akan menjadi kepala keluarga. Kemudian pun persiapan apa lagi harus kita siapkan, yaitu finansial. Persiapan yang dimaksud adalah perencanaan keuangan untuk mencukupi keperluan anak sejak masih berada dalam kandungan hingga lahir. Jadi kebutuhan finansial itu juga harus direncanakan, harus disiapkan. Kenapa? Kalau kita sudah berencana menjadi orang tua, artinya keperluan kita itu bertambah. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak, misalnya hal-hal yang tidak tercukup, bisa ada nanti sakit ataupun butuh apa, jadi finansial itu mulai dipersiapkan. Ya, kemudian kehadiran seorang bayi berarti pertambahan biaya tetap bagi sebuah keluarga yang secara tetap akan meningkat seiring kebutuhan pertumbuhan anak. Nah, jadi tadi kebutuhan tuh tidak stop di situ baik. Misalnya kalau sudah bayinya lahir butuh pampers, butuh kebutuhan bayi, ibunya juga kebutuhan gizi. Jadi kebutuhan finansial itu paling penting dipersiapkan. Namun itu nanti disampaikan kepada calon suami ya. Nah, apalagi yang harus dipersiapkan sebagai calon ibu, yaitu persiapan laktasi. Jadi siapkan ASI terbaik bagi calon bayi. Maksudnya persiapkan ASI terbaik itu diawali dengan tadi kecukupan gizi kita. Jadi kalau gizi kita cukup, insya Allah ASInya juga bagus. Dan juga kesiapan mental. Kenapa dibilang mental juga dipersiapkan? Karena dalam pemberian ASI itu, kalau mental kita tidak mau menyusui, tidak ada keinginan, tidak berhasil ASI itu. Sedangkan ASI eksklusif itu sangat baik bagi bayi. Minimal diberikan 6 bulan dan maksimal diberikan 2 tahun. Jadi untuk memenuhi kebutuhan laktasi tadi dipersiapkan dari awal, dari kehamilan, dengan mencukupi gizi dan persiapan mental. Yang jangan lupa itu ya. Untuk menjadi orang tua yang baik dan sukses akan sangat sulit, namun untuk menjadi orang tua yang efektif, yaitu dengan cara mengerti keadaan anak, dapat dilakukan dengan cara yang pertama kenali karakter anak. Jadi nanti kalau sudah punya anak, kita mau jadi orang tua yang efektif tadi harus mengenali karakter anak. Apa sih anak kita ini arahnya kemana? Bukan anak harus mengerti kita, tapi kita harus mempelajari karakternya. Jadi karakternya itu kita arahkan. Yang kedua, hargai perilaku baik anak. Jadi setiap perilaku dia yang baik itu kita hargai, kita beri reward agar dia semangat untuk membuat perilaku lebih baik. Kemudian melibatkan anak, maksudnya melibatkan anak itu nanti kalau dia sudah besar itu misalnya itu pekerjaan rumah tangga, pasti terlibatkan anak. Jadi biar anak itu terbiasa. Bukan berarti kita menyuruh anak, tapi kita mengajari, kita melibatkan, ya.
Kemudian selalu mendekatkan diri dengan anak. Jadi kita tuh harus mendekatkan diri dengan anak supaya anak kita tuh bisa bercerita apa yang terjadi dengan dirinya, dan juga kita bisa mengetahui apa permasalahan dalam diri anak kita. Kemudian sediakan waktu khusus. Jadi kalau Anggun itu repot suaminya dari Senin sampai Minggu, sediakan waktu 1 hari untuk memang me time ya, family time. Jadi waktu untuk keluarga. Jadi kita bisa saling mendekatkan diri, saling berbagi pelukan sah, terus tuh happy bersama-sama, itu ya Bu tujuannya. Selanjutnya tegakkan disiplin. Jadi walaupun kita tadi dekat dengan anak, tapi disiplin itu tetap penting, tetap harus ditegakkan. Apabila anak kita melanggar, kita berikan tips tadi, berikan teguran, hukuman pun hukumannya ya sewajarnya, ya. Kemudian panutan bagi anak. Maksudnya panutan bagi anak itu jangan kita menyuruh anak, tapi kita sendiri tidak melakukan. Jadi orang tua tuh harus menjadi role model terlebih dahulu agar anak itu menjadikan kita panutannya. Kemudian ungkapkan kasih sayang. Kadang orang tua tuh suka malu mengungkapkan kasih sayang kepada anak. Itu hal yang penting bagi anak-anak. Jadi mereka merasa kalau mereka itu disayangi. Ya. Selanjutnya komunikasikan dengan tepat. Maksudnya komunikasi dengan tepat itu, jadi apa yang harus kita bicarakan itu dalam waktu yang tepat. Kemudian selesaikan masalah saat ini. Misalnya kita dari marah yang dengan anak kita tadi, kita selesaikan. Nanti kalau kita sudah dingin, sudah adem, baru kita sampaikan, kita jelaskan kenapa kita marah, alasannya apa, masalahnya apa, ya. Jadi kunci sukses mendidik anak itu tadi harus penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kesabaran, ya, ya. Jadi Bun, itulah kaitan dari ibu tentang persiapan menjadi orang tua. Jadi intinya kenapa perlu adanya persiapan menjadi orang tua, karena agar tadi pertumbuhan anak tadi tumbuh kembangnya optimal dan baik dan benar. Jadi sangat dibutuhkan ya, apalagi sekarang zaman sudah modern, jadi kita sudah bisa berkonsultasi, bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi persiapan orang tua itu sangat dibutuhkan, ya. Dari penjelasan ibu tadi, apakah Anggun ingin bertanya atau ingin berbagi pengalaman? Sudah cukup jelas. Jadi Anggun, berhubung suaminya tadi tidak mengikut data ke sini, nanti tolong dikomunikasikan, jelaskan kepada suami peran suami tadi dalam kerjaan menjadi orang tua dari. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Semoga pernikahan berjalan lancar. Dan juga nanti keterampilan dan perjalanan yang lancar ya. Amin, terima kasih Bu sudah diberikan penjelasan tentang sesuatu menjadi orang tua. Itu Anggun mohon pulang. Terima kasih Anggun. Hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.